Teman-teman Anda sendiri begitu Mbak, sesama anggota Banggar, Anda tahu persis bahwa mereka memang melakukan kong kali kong. Kalau anggota Banggar yang lain, saya pahami benar bahwa kritis, sangat kritis untuk menegakkan potensi. Yakin Mbak semua anggota Banggar sangat kritis seperti Anda? Minimal tidak Anda semua, tidak Mbak. sama teman? Minimal tidak semua. Yang saya pahami banyak rekan-rekan Banggar yang masih punya daya kritis untuk agenda kesejahteraan dan agenda bangsa. Tapi pasti ada tapinya di belakang tuh. Tentu tapinya. Ini yang penting juga untuk diketahui oleh publik, bahwa posisi kolektif kolegial di DPR ini harus dipahami lurus juga. Bahwa kepemimpinan kolektif kolegial itu kan pimpinan tidak diberi legitimasi untuk memutuskan di luar kesepahaman rapat internal, di luar rapat resmi loh ya. Jadi yang banyak bermain itu pimpinan? Iya. Saya minta ulangi ya Mbak, jadi yang banyak bermain itu pimpinan? Iya. Iya, yang banyak bermain pimpinan. Mas Arief ada tanggapan? Hasil penelusuran kami bahwa sebenarnya ada dua aktor ya, yang mempengaruhi adalah aktor-aktor, baik orang-orang yang ada di lingkaran sistem politik maupun yang di luar sistem politik. Ya. Siapa itu yang di luar sistem politik? Kita tahu bahwa secara formal pemerintah dan DPR punya tanggung jawab atau bersama-sama menyusun hingga pada menetapkan anggaran. Siapa kelompok-kelompok di luar sistem itu? Apakah Setgap atau kelompok-kelompok lain yang juga tidak terlihat tapi dia punya kekuatan, punya otoritas untuk mempengaruhi sehingga itu bisa berjalan tidak seimbang. Pada saat yang sama juga mekanisme proses pembahasan itu tertutup. Sehingga ruang gelap akan memunculkan mudahnya berjamurnya mafia-mafia angka, sehingga mereka mudah menentukan alokasi ini, daerah ini nggak boleh, daerah ini nggak boleh. Ya. Nah, hal yang lain adalah seperti yang saya katakan awal, tidak ada indikator kinerja yang dilakukan oleh semua kementerian lembaga termasuk anggota DPR ketika mereka membahas anggaran di Banggar. Mbak Ode, Anda sebagai anggota Banggar kan disebut-sebut Banggar itu memang tempat yang sangat basah lah begitu. Katanya orang berebut untuk ditempatkan di badan anggaran DPR. Dan katanya yang sekarang di KPK, tahanan itu rata-rata alumni Banggar. Itu kata Pak Yusuf Kala ketika itu. Anda punya pengalaman pribadi spesifik soal bagaimana Anda menemukan atau berada di tengah pusaran kejahatan kerah putih ini? Tentu saya pribadi selalu mengatakan ke kawan-kawan dalam rapat-rapat bahwa banyak cara memperjuangkan aspirasi daerah dan aspirasi kita sebagai orang dari dapil yang berbeda-beda, tetapi tentunya dengan tetap taat asas dan mekanisme. Anda pernah memergoki atau paling tidak mengetahui bahwa teman Anda ternyata salah seorang yang memang sangat pintar bermain anggaran ini, Mbak? Kalau teman sih saya nggak pernah memergoki ya. Tapi kalau aspirasi dari kawan-kawan di daerah yang menyampaikan itu sering benar bahwa kawan-kawan kami menyurat ke pemerintah dan ke departemen teknis misalkan minta pertanian karena potensi daerahnya pertanian, kok larinya ke jalan ya. Gitu. Ternyata ketika di kemudian hari lagi yang bersangkutan datang dan mengatakan